Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Ada kabar berhembus, Wakil Rakyat dari DPR Aceh berencana memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Aceh, Ahanan. Ini terkait dengan maraknya pemberitaan tentang 22 perusahaan di Aceh yang mendapatkan peringkat proper merah dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Republik Indonesia di Jakarta. Tapi soal serius atau tidak mengenai pemanggilan tadi, itu pun belum jelas arahnya. Maklum, selama ini memang banyak pihak yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh anggota DPRA. Awalnya heboh, akhirnya redup tanpa penjelasan ke publik. Begitupun pemanggilan ini, kabarnya menyoroti tanggung jawab DLHK Aceh yang dinilai tak becus mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan hidup. Namun, apakah langkah ini akan menghasilkan perbaikan nyata atau hanya sebatas formalitas? Inilah yang selalu jadi soal. Alasannya cukup populis karena Aceh berstatus provinsi otonomi khusus, seharusnya memiliki keunggulan dalam tata kelola lingkungan dan perizinan usaha. Faktanya di lapangan menunjukkan pengawasan terhadap perusahaan masih menjadi persoalan serius. Ini sekaligus menunjukkan kenyataan pahit bahwa masih banyak perusahaan di Aceh mendapatkan nilai proper merah dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Memang, tahun 2023 KLHK merilis hasil proper yang menunjukkan bahwa dari 3.221 perusahaan yang dievaluasi di seluruh Indonesia, ada 710 perusahaan yang masuk dalam kategori merah dan 34 masuk dalam kategori hitam. Di Aceh, setidaknya ada 22 perusahaan yang tercatat dalam kategori merah. Kategori ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup yang berlaku dan berpotensi mencemari lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini dinominasi perkebunan sawit, perhotelan, dan pelabuhan. Hal tersebut berdasarkan hasil penilaian program dari peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau proper untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2024 yang ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq pada 18 Februari 2025 lalu. Dalam keputusan ini, sebanyak 4.495 perusahaan di seluruh Indonesia dievaluasi kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan terdapat 22 perusahaan di Aceh yang diganjar proper merah, yaitu PT Berlian Global Perkasa yang menaungi Hermes Palace Hotel Banda Aceh, kemudian PT Gajah Aceh yang menaungi Kiriat Muraya Hotel Banda Aceh, dan PT Gayo Petro Hotel yang menaungi Parkside Gayo Petro Hotel Takengon Aceh Tengah yang bergerak di bidang perhotelan. Dan selanjutnya ada PT Pelabuhan Indonesia Perseorangan yang menaungi Pelabuhan Malayhati Aceh Besar dan PT Pelabuhan Indonesia Perseorangan yang menaungi Pelabuhan Luxmawe yang bergerak di bidang pelabuhan. Dan selanjutnya di sektor pembangkit listrik terdapat PT Melabuh Power Generation atau PLTU Kabupaten Nagan Raya yang juga menerima proper merah. Dan pada sektor perkebunan kelapa sawit terdapat beberapa perusahaan yang mendapatkan proper merah, di antaranya adalah PT Duta Sawit Mas yang menaungi Aceh Jaya, PT Ikabina Agrowisesa yang menaungi Aceh Utara, PT Seramo Agro Persada yang menaungi Aceh Utara juga, PT Prima Argo Aceh Lestari yang menaungi Aceh Barat, PT Monjambe yang menaungi Aceh Barat Daya, PT Samudra Sawit Nabati yang menaungi Subulus Salam, PT Asdal Prima Lestari yang menaungi Subulus Salam, PT Bumi Samaganda menaungi Aceh Tamiya, PT Navasindo Estate yang menaungi Aceh Singkil, PT Ensem Lestari yang menaungi Aceh Singkil, PT Global Sawit Semesta menaungi Aceh Singkil, dan PT Delima Makmur Kebun yang menaungi Aceh Singkil pula. Sementara itu, di sektor pengelolaan kelapa sawit atau PKS, perusahaan yang menerima proper merah di antara lain adalah PT Rundling Putra Persada Aceh Singkil, PT Delima Makmur Aceh Singkil, PT Fajar Baizuri and Brothers Nagan Raya, dan PT Surya Panen Subur Estate Nagan Raya. Kategori merah dalam proper menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup yang berlaku dan berpotensi mencemari lingkungan. Di Aceh, perusahaan yang mendapatkan kategori ini dinominasi sektor perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, perhotelan, dan pelabuhan. Sekali lagi, fakta ini menjadi tamparan keras bagi upaya pengawasan lingkungan di Aceh sehingga memunculkan banyak pertanyaan. Apakah pengawasan yang dilakukan selama ini benar-benar efektif atau sekedar prosedural yang tanpa memiliki dampak nyata? Dan sejauh mana pengawasan DLHK Aceh di bawah kepemimpinan Ahanan terhadap perusahaan-perusahaan ini?
Apakah ada sanksi nyata yang telah diberikan atau pengawasan hanya sekedar prosedural belaka? Apakah pengawasan ini benar-benar dijalankan sesuai kewenangan atau justru terdapat indikasi lemahnya akuntabilitas dan jika tak elok disebut main mata? Sebab sejumlah perusahaan mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Aceh bahkan menjadikan oknum staf di dinas ini sebagai konsultan yang memang tidak gratis. Pertanyaan demi pertanyaan itu memang harus diarahkan ke sana, sebab berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 pasal 493, DLHK Aceh memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Namun, kinerja pengawasan ini menjadi pertanyaan ketika 22 perusahaan di Aceh mendapatkan proper merah. Walaupun sebagian dari perusahaan ini memang berada di bawah pengawasan menteri atau bupati atau wali kota. Tetapi beberapa di antaranya merupakan tanggung jawab langsung DLHK Aceh di bawah komando Ahanan. Sebab jika pengawasan berjalan efektif, seharusnya ada catatan teguran, rekomendasi atau sanksi tegas yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan lingkungan hidup dan dipublikasi melalui media pers secara terbuka. Tapi, transparansi terkait langkah-langkah konkret yang telah diambil DLHK Aceh masih minim, bahkan nyaris tak bersuara. Ada apa? Bayangkan, hingga kini belum ada laporan resmi yang mengungkap tentang rincian perusahaan mana saja yang telah diberikan teguran atau dikenakan sanksi administratif dan pidana lingkungan. Dalam praktiknya, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan kunjungan lapangan yang membutuhkan anggaran besar saja. Namun, pengawasan juga harus dilakukan melalui mekanisme pemanggilan perusahaan ke kantor DLHK Aceh guna menjelaskan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan atau pengawasan tidak langsung melalui media pers. Nah, bila adanya keterbatasan anggaran dijadikan dalih untuk melemahkan pengawasan, maka patut dipertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran DLHK Aceh. Selain itu, transparansi pengawasan menjadi isu krusial. Makanya, publik dan DPR Aceh berhak mengetahui data pengawasan DLHK Aceh. Karena itu, mereka harus segera membuka sekurang-kurangnya data pengawasan selama 3 tahun terakhir, data pemberian sanksi bagi pelanggar, dan memastikan bahwa pengawasan oleh DLHK Aceh dilakukan secara profesional dan berintegritas. Bila data ini tidak tersedia atau tidak dibuka, patut dicurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ahanan. Misalnya, jika ditemukan bahwa perusahaan yang diawasi selama ini adalah itu-itu saja, maka publik berhak menyoroti kemungkinan adanya permainan gelap antara pengawas dan perusahaan. Dan DLHK Aceh juga perlu berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Jika terbukti melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bukan menjadi kewenangannya, maka Inspektorat Aceh wajib mengaudit penggunaan anggaran tersebut. Pada tahun 2022, laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mencatat adanya ketidakefisiensian dalam alokasi anggaran di beberapa dinas lingkungan hidup di daerah lain, sehingga perlu dipastikan agar tidak terjadi di Aceh. Selain itu, DLHK Aceh seharusnya lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran lingkungan kepada penegak aparat hukum. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup, pelanggaran lingkungan hidup dapat berujung sanksi pidana atau denda. Sayangnya, hingga kini belum ada laporan signifikan mengenai perusahaan di Aceh yang dijerat dengan hukuman tegas akibat pencemaran lingkungan. Itu sebabnya jika DLHK Aceh benar-benar bekerja dengan baik dan bersih, maka harus berani melakukan reformasi pengawasan lingkungan yang lebih tegas dan transparan. Karena publik berhak tahu sejauh mana kinerja pengawasan lingkungan itu dilakukan. Alasannya, jika kinerja pengawasan masih dipenuhi dengan berbagai celah dan memungkinkan adanya penyimpangan, maka publik dan DPR Aceh berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah Aceh dalam menegakkan aturan lingkungan. Tidak boleh ada komunikasi apalagi transaksi pada lorong-lorong gelap antara pengawas atau DLHK Aceh dengan perusahaan dalam pengawasan lingkungan. Sebab, setiap perusahaan yang melanggar regulasi harus diberikan sanksi tegas tanpa kompromi. Jika pengawasan terus dilakukan secara selektif dan tidak transparan, maka Aceh akan terus menghadapi masalah lingkungan yang kian memburuk tanpa solusi nyata. Sebaliknya, jika pengawasan dilakukan dengan benar, Aceh tidak hanya mampu menekankan pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kini, saatnya DLHK Aceh yang dipimpin oleh Ahanan SPMM tersebut membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekedar regulator di atas kertas, tetapi pengawas lingkungan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan masa depan Aceh yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jika tidak, maka sudah layak dan saatnya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mu'alim, mengganti Kadis Ahanan karena abai dan ketidakmampuannya.
Sebab Aceh tak hanya rugi dari sisi pendapatan asli daerah atau PAD, tapi juga kerusakan lingkungan yang justru menyengsarakan rakyat. Lantas, beranikah Mu'alim? Kita tunggu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.